Halo semuanya, gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja kan? Halo, baik-baik saja. Mana jempolnya dong, kasih jempolnya. Yeay, oke. Jadi sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kita masih dapat berkumpul bersama ya Tuhan. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kita bisa dapat berkumpul meskipun tidak secara langsung, tetapi kita dapat berkumpul melalui Zoom ya Tuhan. Dan Tuhan, eee, kita berterima kasih ya Tuhan untuk, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, kiranya pujian-pujian yang kita naikkan ini ya Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman mungkin, kadang kita bisa merasa takut gitu lah ya dalam keadaan apapun gitu. Mungkin ada yang dalam keadaan terdesak atau gimana mungkin ya kita bisa merasakan takut. Tapi, dengan kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak usah lagi merasa takut karena Tuhanlah benteng hidup kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Nah, teman-teman, karena anugerah Tuhan lah hari ini kita ada. Nah, maka dari itu kita sama-sama naikkan satu pujian ini sebelum mendengarkan firman. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang baru kami nyanyikan dan kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan, bukannya hanya sesuatu yang keluar dari bibir kami. Biarlah itu pun menjadi sebuah komitmen kami, ya Tuhan, untuk terus mengikut Engkau, terus mengiring Engkau, terus berjalan bersama dengan Engkau, kemanapun Engkau menuntun kami. Karena kami tahu Engkaulah Sang Gembala yang agung, Gembala yang selalu menuntun kami, membawa kami Tuhan berjalan keluar daripada lembah kekelaman menuju padang rumput hijau. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini ada kesempatan ya Tuhan bagi kami untuk boleh kembali datang ke hadirat-Mu, untuk boleh kembali beribadah ya Tuhan, untuk boleh kembali menyanyikan puji dan hormat sembah kami kepada Engkau, untuk kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin waktu pemberitaan firman ini ya Tuhan. Ketika kami baik yang menyampaikannya maupun yang mendengarkannya, Roh-Mu berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Engkau kiranya membuka hati kami. Biarlah hati kami ya Tuhan boleh dilembutkan, hati kami ya Tuhan boleh disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan terus tinggal tetap di dalam diri kami. Dan firman-Mu itu yang terus menjadi penopang hidup kami. Firman-Mu menjadi sesuatu yang kami andalkan. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan kami di dalam mengiring Engkau, di dalam berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi teman-teman sekalian, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur ya hari ini ada kesempatan lagi bagi kita untuk boleh bersama-sama untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah sampai pada 2 seri terakhir dari Buah Roh yang sudah kita renungkan bersama selama lebih kurang 2 bulan ini. Hari ini kita akan berbicara tentang Buah Roh kelemah lembutan, atau dalam bahasa Inggris terkadang diterjemahkan gentleness ataupun meekness. Ya, kita akan kembali membaca bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hampir setiap minggu, ya, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan baca lagi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan bagi kita sekalian, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Biarlah buah roh ini menjadi hidup di dalam diri kita. Bukan hanya kita baca, tapi juga kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, mari kita saksikan video ini bersama-sama. 갈락토미세스의 텐업 브라이트닝, 피부에 눈부신 마법을, 마녀공장. 나한테 능력이 있긴 할까? 남들이 비웃진 않을까? 내 모습에 실망하진 않을까? 사랑받을 수 있을까? 있는 그대로의 나를 사랑한다면 그 어떤 의심도 설 자리는 없어.
Love me, love Medihair. From the beginning. Hit it, boys. On the man with suits and ties is the one on the radio bringing it down. Join corner corner where the big boys play. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya tadi dari iklan-iklan yang menampilkan beberapa produk dari Korea dan dengan artis-artisnya yang cantik dan ganteng itu, saya teringat dengan apa yang pernah saya lakukan ya beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah S1 di bidang komunikasi pemasaran, teman-teman, atau marketing communication. Nah, pada waktu itu ada salah satu tugas yang diberikan dosen, yaitu kami harus menganalisis iklan-iklan yang ada, ya, yang iklan-iklan yang beredar di pasaran. Ya, tentunya bukan iklan yang tadi ya, itu iklan yang masih baru. Nah, waktu itu kami, waktu itu zaman saya masih kuliah itu iklannya juga belum banyak yang dalam bentuk video, jadi biasanya masih dalam bentuk cetak, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ketika saya mencoba untuk membandingkan iklan-iklan yang ada dari produk-produk kecantikan, produk-produk kosmetik ya, saya menemukan bahwa walaupun diproduksi dari negara yang berbeda-beda, dari pabrik yang berbeda-beda, tapi iklan-iklan ini punya beberapa kesamaan, teman-teman. Nah, yang pertama, biasanya produk kosmetik ini akan menampilkan bintang iklan yang pastinya masih muda, teman-teman. Mereka pasti akan mencari Oni atau Nuna yang masih muda, yang kulitnya shining, glowing, putih merona, seperti yang tadi kita lihat ya. Gak mungkin lah ya orang mau menjual produk kosmetik, mereka menampilkan Ajuma, apalagi Halmoni, yang kulitnya bukan hanya sudah keriput, tapi bisa jadi wajahnya juga galak, teman-teman. Atau mungkin kita juga melihat tadi ada opa-opa ganteng ya yang wajahnya sangat instagramable. Nah, biasanya ini adalah salah satu karakteristik dari iklan yang ditampilkan oleh produk-produk kosmetik. Nah, yang kedua, saya juga menemukan bahwa dari iklan-iklan yang menjual produk-produk kecantikan, biasanya mereka selalu memberikan jaminan kalau setelah kita membeli produk yang mereka tawarkan itu dan kita mengikuti step-step dalam perawatan yang mereka janjikan itu, nanti pada akhir daripada produk itu habis atau dalam waktu tertentu, kita bisa menjadi seperti bintang iklan itu. Bahkan ada yang berani memberikan jaminan kulit kita bisa jadi selembut bayi, teman-teman. Teman-teman percaya atau tidak percaya, ya itu tergantung kita ya, teman-temannya. Ya, teman-teman kalau mau coba boleh juga. Nah, teman-teman, dari iklan-iklan yang kita lihat tadi, ya kita melihat bahwa dunia ini bukankah terus mengejar, terus mencari cara bagaimana ya walaupun usia kita terus bertambah, tetapi kelembutan ya atau kelemah lembutan yang tampak dari luar itu di dalam fisik kita pengen selalu terlihat selalu muda ya. Apalagi orang-orang yang sudah memasuki usia tertentu, mereka selalu pengen tampak muda ya, pengen tampak selalu fresh, teman-teman. Teman-teman, berbicara soal kelemah lembutan yang ditawarkan oleh dunia ini, kita melihat dari apa yang kita baca dari di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus justru mengatakan bahwa kelemah lembutan ini adalah kualitas karakter dari buah roh. Atau dalam kata lain kita dapat mengatakan kelemah lembutan itu adalah anugerah Allah. Anugerah yang diberikan gratis oleh Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai orang percaya terus berkarya untuk menumbuhkan kelemah lembutan itu. Dan kelemah lembutan itu nantinya akan terpancar keluar dari hidup kita yang adalah murid-murid Kristus. Kalau begitu sebenarnya apa sih kelemah lembutan yang dibicarakan oleh Paulus di dalam salah satu rasa dari buah roh ini? Apakah sama dengan kelemah lembutan yang ditawarkan daripada iklan-iklan tersebut yang kita saksikan tadi beberapa? Atau kelemah lembutan yang seperti apa yang ditawarkan oleh Alkitab ya dalam hal ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada kita? Mari kita melanjutkan refleksi kita terhadap rasa daripada buah roh yang ada 9 itu. Ya, mungkin ada teman-teman yang pengen mencoba mengisi titik-titik ini.
Boleh langsung unmute. Ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ya. Ada 8 titik-titiknya. Kita sudah baca ya setiap minggu dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada yang pengen coba menyebutkannya? Saya boleh deh. Boleh, silakan. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, thank you ya Rio udah menjawabnya ya, dan benar sekali ya. Boleh kita kasih aplaus ya secara virtual buat Rio. Thank you Rio ya. Sekali lagi saya bacakannya, tapi buah roh ialah kasih, kemudian ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, hari ini kita mau melihat kelemah lembutan itu seperti apa, teman-teman. Teman-teman masih ingat gak sih tahun lalu kita pernah bicara tentang khotbah di bukit, dan salah satunya kita juga sebenarnya sudah mengulas tentang kelemah lembutan. Ya, Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, Yesus merujuk kepada ya orang-orang yang dapat dijinakkan ya, karena Yesus menggunakan penggambaran hewan yang dapat dijinakkan, kemudian menggunakan juga metafora tentang obat penenang, kemudian ada juga sikap yang memperhatikan orang lain dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yesus bukan bicara soal orang-orang yang terlihat secara fisik itu lemah lembut, ataupun mungkin makhluk-makhluk yang terlihat lemah lembut karena mereka tidak kelihatan, karena mereka nggak menginjak bumi. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya sebenarnya apa yang telah pernah kita bahas di Matius 5 ayat 5 ini tentang kelemah lembutan sebagai salah satu karakter Allah yang sudah diberikan juga kepada kita. Nah, kita akan melihat 3 sikap kelemah lembutan yang ada di dalam Perjanjian Baru, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satu bentuk kelemah lembutan adalah tunduk pada kehendak Tuhan. Ya, tunduk pada kehendak Tuhan. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, teman-teman, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Kolose pada saat ini, di dalam konteks dia berbicara soal bagaimana seorang yang telah percaya kepada Kristus, artinya seorang yang telah memiliki hidup yang baru sebagai manusia yang baru. Orang-orang yang telah dipilih Allah, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah dan dikasihi oleh Allah, kelemah lembutan menjadi salah satu karakter yang hidup di dalam kehidupan daripada orang yang percaya kepada Allah. Karena ini adalah salah satu yang seperti saya bilang tadi, karakter daripada Allah, karakter daripada warga kerajaan surga. Nah, teman-teman, kelemah lembutan di sini ya menunjukkan bagaimana seorang yang sudah percaya kepada Tuhan seharusnya tidak lagi hidup menurut kemauannya sendiri, tetapi hidup seturut dengan apa yang Allah inginkan. Atau dengan kata lain, kita dapat mengartikannya, kita tidak lagi hidup pada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Apa sih hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah? Apalagi kalau bukan dosa, teman-teman. Semua orang yang sudah ditebus oleh Kristus lewat karya salibnya, sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dan telah dijadikan manusia baru, seharusnya kita itu hidup bukan lagi berdasarkan maunya gue, maunya aku, tetapi seharusnya kita hidup melawan keinginan daging dan hidup mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah. Manusia baru seharusnya menyerahkan seluruh hidupnya sepenuhnya dikontrol oleh Tuhan. Namun jangan kita salah artikan, teman-teman. Ketundukan ini bukan berarti ya kita menjadi makhluk yang lemah, teman-teman. Makhluk yang tidak berdaya sama sekali. Karena kelemah lembutan di sini tidak merujuk sama sekali dengan ketidakberdayaan kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita mau menyerahkan diri kita. Karena kita telah dibeli dan telah ditebus oleh Kristus, kita menjadi milik Kristus, kita mau sepenuhnya tunduk atau kita mau sepenuhnya hidup berdasarkan apa yang Allah inginkan. Hidup bagaimana dipimpin oleh Sang Gembala yang agung, yang mau menuntun hidup kita, teman-teman. Dan ketundukan kepada Allah di sini bukan hanya berbicara bagaimana kita tunduk kepada pribadi yang ada di atas, pribadi yang ada di surga.
Tapi ketundukan kepada Allah ini juga nantinya kita akan hidupi di dalam relasi kita dengan teman-teman kita, dengan sesama kita, mungkin orang tua kita, teman kita, sahabat kita, guru di sekolah, dosen kita di kampus, dan juga orang-orang kita temui setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita otoritas, ya, kalau teman-teman baca kembali di Kejadian 1 ayat 28, setiap daripada kita diberikan otoritas sebagai rekan sekerja Allah untuk bisa menguasai bumi, teman-teman. Kalau kita tidak tunduk pada kehendak Allah, kita bisa jadi nantinya sembarangan menggunakan otoritas kita. Otoritas yang diberikan oleh Allah itu kita pakai dengan semena-mena. Kita bisa saja nantinya memaksa orang lain untuk mau mengikuti kehendakku, apa yang aku inginkan. Kita bisa saja memaksa orang lain untuk menjadi orang yang perfeksionis menurut standar perfeksionisnya saya. Ataupun nanti juga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, ketundukan kepada Allah di sini bukan hanya berbicara bagaimana kita tunduk kepada Allah di dalam relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga relasi kita dengan sesama. Salah seorang presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, ya, presiden ke-26 di Amerika, pernah mengalami sebuah kejadian, yaitu anaknya yang bernama Ted itu sakit, teman-teman. Teman-teman, setelah dia mencari dokter dan meminta bantuan dari tenaga medis untuk menyembuhkan sakit anaknya ini, dia begitu terpukul, teman-teman. Bukan karena sakit penyakit daripada anaknya, tetapi dari kata-kata yang diucapkan oleh sang dokter kepada sang presiden ini. Dokter mengatakan kepada Bapak Theodore Roosevelt ini bahwa anaknya Ted itu mengalami kelelahan mental karena begitu ditekan dengan keras oleh sang ayah yang ingin menjadikan anaknya itu seorang jagoan versi sang ayah. Tetapi Ted kecil ini tidak sanggup melakukannya. Akhirnya dia mengalami kelelahan mental dan akhirnya dia sakit, teman-teman. Dan setelah mendengar nasihat daripada dokter itu, Presiden Roosevelt kemudian mengambil komitmen bahwa dia tidak mau lagi menekan Ted secara jasmani maupun secara rohani, teman-teman. Dan teman-teman, inilah ketika kita menjadi orang yang lemah lembut, berarti kita mau menundukkan diri pada Sang Pribadi Allah. Bukan kita menjadi Allah itu di dalam hidup kita, tetapi kita menyerahkan ketundukan kita. Kita hanya tunduk kepada Sang Pribadi Allah yang berotoritas, yang terus membimbing kita untuk hidup sesuai dengan rencananya, teman-teman. Teman-teman, yang kedua, kelemah lembutan itu berbicara soal sikap yang dapat diajar. Yakobus 1 ayat 21b berkata, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu, teman-teman. Teman-teman, orang yang lemah lembut menyadari dirinya adalah seorang yang berdosa, yang tidak sempurna dan penuh dengan kelemahan, sehingga ia senantiasa siap dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika seorang yang lemah lembut membaca firman Tuhan, dan firman itu menyatakan kesalahannya, maka dia bersiap berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan. Aku membutuhkan pengampunan daripadamu. Orang yang lemah lembut itu bukanlah seperti seorang Farisi yang berkata, Tuhan, ini mah bukan aku yang disebut dalam Alkitab. Itu masih pemungut cukai yang nggak tahu diri itu. Aku ini mah sudah saat teduh setiap hari. Satu hari aku baca satu pasal di dalam Alkitab. Aku berdoa sehari 3 kali, Tuhan, pada waktu sarapan, makan siang, dan makan malam. Aku sudah ikut ibadah online setiap harinya, setiap minggunya, dan tidak pernah telat. Dan nggak cukup itu aja loh Tuhan. Selain ikut ibadah online, aku juga kasih persembahan dengan rutin. Sampai-sampai saldo di OVO dan GoPay-ku nggak cukup buat jajan, gara-gara aku kasih persembahan buat Tuhan. Teman-teman, namun bolehkah saya bertanya, apakah praktik rohani itu sebenarnya kita menunjukkan bahwa diri kita itu adalah pribadi yang lemah lembut? Atau justru kita itu masih menunjukkan sikap yang keras, hati yang belum siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan? Hati yang masih membenarkan diri kita sendiri. Sudahkah firman Tuhan yang setiap hari kita baca ataupun setiap minggu kita dengarkan, itu membentuk kita menjadi pribadi yang lemah lembut, teman-teman? Dan sekali lagi teman-teman,
Sikap yang dapat diajar ini bukan hanya berbicara tentang kita membangun relasi dengan Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Tetapi sikap yang dapat diajar ini juga berkaitan bagaimana kita berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman, kepatuhan dan tindakan respek kita kepada orang lain itu seharusnya lahir daripada memang hati yang pengen diajar, hati yang pengen belajar, bukan takut pada penghukuman. Orang yang lemah lembut itu siap diajar oleh orang lain yang lebih dewasa, baik secara usia maupun kerohanian, pengalaman, dan pengetahuan. Teman-teman di sini perhatikan bahwa saya mengatakan lebih dewasa bukan hanya secara usia, teman-temannya. Lebih dewasa secara usia, kerohanian, pengalaman, dan pengetahuan. Teman-teman, mungkin ketika kita ditegur oleh guru kita, orang tua kita, seseorang yang lebih dewasa daripada kita, ketika kita diajar oleh mereka, mungkin kita dapat dengan gampang menerima masukan, kritikan, ataupun mungkin juga penghukuman daripada mereka karena kita tidak taat terhadap peraturan ataupun sesuatu yang sudah kita sepakati bersama dengan mereka. Mungkin itu karena kita segan dengan mereka, mungkin kita melihat orang-orang itu lebih berotoritas daripada kita. Ataupun mungkin memang karena kita rindu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Rasanya nggak sulit kan teman-teman kalau ketika guru menegur kita, mengajar kita, kita terima, iya Pak, ya Bu, kita berterima dengan baik. Tetapi bagaimana kalau ada orang yang lebih muda daripada kita yang menegur kita? Mungkin itu teman sebaya kita, mungkin itu saudara kita, adik kita, meme ataupun titi, dedek kita yang ada di rumah, yang dalam hal-hal tertentu mungkin mereka lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan daripada kita. Ataupun mungkin mereka lebih rohani daripada kita. Misalnya mungkin ada adik kita yang menegur kita, oh ya Ci, kok kamu belum berdoa pada saat makan? Bagaimana respon kita? Bagaimana raut wajah kita ketika ada seorang yang lebih muda menegur kita? Apakah kita punya hati yang sama? Hati yang sama yang punya sikap yang pengen diajar? Atau jangan-jangan justru kita menganggap remeh teguran mereka. Kita menghina mereka, ataupun kita juga marah sama mereka. Kamu pergilah, siapa sih kamu? Anak semalam sok-sokan mau ngajarin Koko sama Cici. Teman-teman, bagaimana sikap kita selama ini? Apakah sikap yang dapat diajar itu hanya muncul ketika kita mendapatkan pengajaran dari seseorang yang kita anggap lebih berotoritas daripada kita? Mungkin itu Tuhan, mungkin itu orang lebih dewasa daripada kita. Ataukah ketika kita juga ditegur oleh orang-orang yang sebaya dan usianya jauh lebih muda daripada kita siap menerimanya? Kelemah lembutan berbicara tentang sikap yang dapat diajar kapanpun dan dimanapun. Dan termasuk kita diajar oleh siapapun. Teman-teman, 4 tahun saya sudah berkuliah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan banyak pengalaman dan pembentukan Tuhan tentang kelemah lembutan yang Tuhan izinkan saya untuk alami. Teman-teman, di sini saya belajar bagaimana saya butuh untuk dapat ditegur bukan hanya oleh Alkitab, bukan hanya ditegur oleh buku-buku teologi, bukan hanya ditegur oleh dosen dan ditegur oleh kakak tingkat, tetapi juga oleh teman-teman seangkatan dan adik-adik tingkat yang usianya jauh lebih muda daripada saya, teman-teman. Teman-teman, ketika saya masuk ke seminari, saya sudah berumur 28 tahun. Dan teman-teman seangkatan saya banyak yang masih berusia di bawah 20 tahun. Bahkan ada yang usianya lebih muda 10 tahun daripada saya. Pada waktu saya masuk, saya berpikir, ya saya sudah pernah kuliah S1, saya sudah pernah kerja di luar hampir 6 tahun, saya punya life dan social skill yang lebih banyak lah, jauh lebih banyak daripada kalian-kalian yang baru lulus SMA. Itulah yang ada dalam pikiran saya, teman-teman. Teman-teman, saya berpikir ya kalian nggak ngerti lah betapa sulitnya kerja di luar, mencari sesuap nasi, dimarah, dikritik, dimaki orang. Teman-teman, tetapi ketika waktu 4 tahun di seminari ini, Tuhan menunjukkan dan Tuhan mengizinkan berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai event, berbagai-bagai momen, saya ditegur bukan hanya oleh firman Tuhan, ya seperti yang saya bilang tadi, oleh dosen, tetapi juga oleh orang-orang yang lebih muda daripada saya.
Teman-teman, pasti muncul pemberontakan di dalam hati saya. Dan rasanya pengen melawan adik-adik tingkat itu. Ataupun mungkin kakak tingkat yang usianya lebih muda daripada saya. Dan tidak gampang teman-teman untuk bisa menerima kritikan, masukan, pengajaran dari orang-orang yang usianya lebih muda. Tetapi Tuhan terus membimbing dan menolong saya. Dan Tuhan terus menolong saya untuk memiliki hati yang lemah lembut itu. Dan itu yang penting teman-teman bagi kita untuk memiliki sikap yang dapat terus diajar. Sikap yang selalu pengen untuk diajar oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita mau membuka hati kita kepada karya Roh Kudus untuk memperbaharui kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan yang ketiga, kelemah lembutan itu berbicara bagaimana kita memperhatikan saudara seiman kita dengan kasih, teman-teman. Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Teman-teman, ketika Paulus menuliskan bagian ini kepada jemaat di kota Efesus, dia berbicara tentang pentingnya rendah hati, lemah lembut, dan sabar yang dibalut oleh kasih di dalam relasi anggota tubuh Kristus. Siapa anggota tubuh Kristus itu? Anggota tubuh Kristus adalah semua orang yang sudah percaya kepada Kristus, termasuk kita ini, teman-teman. Dan pada saat dia berbicara kepada jemaat di Efesus, Paulus menekankan pentingnya ada satu tubuh, yaitu di dalam tubuh Kristus, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Dan satu itu, kesatuan itu hanya dapat dicapai kalau semua anggota tubuh Kristus, atau dengan kata lain dalam konteks ini, jemaat atau orang-orang percaya di kota Efesus itu mau menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tanpa adanya atau kurang satu elemen ini, tentunya kesatuan tubuh Kristus itu tidak bisa dicapai, teman-teman. Dan dalam konteks hari ini, ketika kita hidup dengan saudara-saudara seiman kita, di dalam konteks kita bersekutu dengan orang-orang percaya, kelemah lembutan itu berbicara bagaimana kita bisa memperhatikan saudara seiman kita dan siap untuk menerima sejumlah keterbatasan daripada saudara seiman kita sebagai orang-orang yang sebelumnya memang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua daripada kita di dalam anggota tubuh Kristus itu adalah orang-orang yang pernah hidup di dalam dosa. Tetapi kita telah diselamatkan oleh anugerah yang sama. Tidak ada yang lebih rohani, tidak ada yang lebih hebat secara rohani di dalam anggota tubuh Kristus itu. Kalau bukan karena anugerah Tuhan yang sudah mengampuni kita. Oleh karena itu kita perlu menunjukkan kelemah lembutan itu di dalam kita berelasi dengan teman-teman kita, saudara seiman kita. Dan atas dasar kasih daripada Kristus yang sudah kita terima itulah, kita pun dapat dengan lemah lembut, menoleransi, menerima, dan memperlakukan saudara seiman kita. Karena kita menyadari, kita pun adalah orang yang berdosa, yang telah diselamatkan oleh kasih karunia yang sama. Dan kelemah lembutan itu adalah ekspresi kita bagaimana kita bisa menerima dan memperlakukan saudara seiman kita. Karena kita punya latar belakang yang sama. Teman-teman, ada sebuah kisah yang saya kutip dari Warung Sate Kamu. Ya, ini adalah sebuah kisah nyata, teman-teman, ya, bukan kisah yang saya buat-buat. Ada seorang wanita yang bernama Amy yang pernah bersaksi bahwa sejak kelas 2 SMP dia sudah jatuh ke dalam dosa seksual, teman-teman. Berawal dari ketika dia mengakses situs pornografi yang ada di handphone papanya sampai dia melakukan dosa seksual dengan pasangannya, teman-teman. Tapi dia mengalami kelahiran baru pada saat semester pertama berkuliah. Pada saat itu dia bertekad mau melepaskan diri dari dosa pornografi ini, tetapi selalu gagal, teman-teman. Di satu sisi dia sangat rajin bersaat teduh, ya, melayani Tuhan, beribadah, berbaca Alkitab dan sebagainya. Semua praktek-praktek rohani dia lakukan, tetapi dia masih terjerat di dalam dosa yang satu ini. Dia merasa putus asa dan tidak tahu lagi harus kemana mencari solusinya. Namun pada saat yang sama, Tuhan mengirimkan dan Tuhan mengutus seorang kakak rohani yang bersedia menerima dia apa adanya. Bersedia mengajak dia untuk bergumul bersama dan tidak menghakiminya.
dan menanggapi pergumulannya ini dengan penuh kasih. Dan sejak saat itulah Amy merasakan bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan dosa. Dan dengan pertolongan daripada Tuhan yang disalurkan melalui kakak rohaninya, perlahan-lahan Amy mampu bangkit, teman-teman. Dan teman-teman, semua daripada kita pasti masing-masing daripada kita menggumulkan dosa-dosa tertentu. Kita sudah berbicara tentang 7 dosa di beberapa bulan sebelumnya. Dan mungkin kita bergumul dengan ketujuh-tujuhnya, atau salah satu atau keberapa daripada dosa-dosa itu. Oleh karena itu teman-teman, di dalam kita membangun relasi dengan saudara seiman kita, kita perlu menghidupi kelemah lembutan itu untuk bisa menerima, untuk bisa memperhatikan dan menolong sesama kita, untuk bisa sama-sama bangkit daripada dosa-dosa itu. Kita memang adalah umat pemenang, teman-teman. Orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Kristus. Tetapi kita masih hidup di dalam daging ini. Dan keinginan daging itu selalu merongrong kita, selalu mengajak kita untuk berbuat dosa. Oleh karena itu kita butuh sekali pertolongan daripada Roh Kudus yang terus menolong kita untuk melawan dosa itu. Dan kita juga butuh saudara-saudara seiman kita. Di dalam kita untuk kian hari, kian menghidupi kelemah lembutan ini. Agar semakin hari kita menjadi murid-murid Kristus, kita semakin menyerupai Kristus, yaitu pribadi yang lemah lembut itu, teman-teman. Memang hanya Kristus yang dapat kita jadikan teladan satu-satunya untuk belajar menjadi pribadi yang lemah lembut. Dan proses menjadi murid Kristus itu memang tidak gampang, teman-teman. Perjalanan untuk meniru kelemah lembutan yang dimiliki oleh Kristus itu tidak gampang. Dan saya pun bergumul di dalamnya. Tetapi kita bersyukur ada seorang pribadi Kristus yang dapat kita jadikan teladan untuk bagaimana kita bisa menghidupi kelemah lembutan di dalam hidup kita. Yesus yang lemah lembut itu tidak melawan para serdadu-serdadu Romawi yang mau menangkapnya, menamparnya, mencambuknya hingga memakukan dia di atas kayu salib. Karena pribadi yang lemah lembut, Yesus Kristus memahami kehendak dan juga master plan daripada Allah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita yang mau percaya kepadanya. Karena hanya dengan penebusan Kristus itulah dia dapat memproklamasikan kemenangan atas dosa, membebaskan kita daripada sengat maut, dan mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, teman-teman. Lemah lembut itu bukan hanya salah satu karakter, salah satu sifat daripada Allah. Dan dia pun telah memberikan kelemah lembutan itu kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Makanya kelemah lembutan itu dikatakan adalah buah roh, salah satu rasa daripada buah roh. Buah roh yang ada 9 rasanya itu telah diberikan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Namun proses daripada pertumbuhan buah roh ini membutuhkan waktu, teman-teman, untuk terus bisa bertumbuh. Dan kita pun ada di dalam perjalanan perjuangan ini, teman-teman. Untuk bisa menjadi pribadi yang lemah lembut, sama seperti Kristus. Oleh karena itu kita butuh tunduk pada kehendak Allah. Kita butuh memiliki sikap yang dapat diajar. Dan kita butuh memperhatikan sesama saudara seiman kita. Kelemah lembutan itu tidak dapat dibuat-buat, teman-teman. Dan tidak dapat pula dihasilkan oleh produk-produk kosmetik, produk-produk kecantikan, bedak, mungkin foundation, lotion, eyeshadow, dan produk-produk yang lain. Karena itu hanya akan mengubah ya fisik kita, tampilan luar kita, merepackaging kita secara tampilan luar, menjadi pribadi yang lemah lembut. Mungkin setelah kita pakai produk-produk kosmetik dan kecantikan itu, kulit kita akan menjadi benar seperti yang dikatakan, menjadi lembut lagi seperti bayi. Tetapi tanpa karya Roh Kudus yang terus menumbuhkan karakter kelemah lembutan dalam hati kita, kelemah lembutan yang ada itu hanya tampak luar. Tetapi mungkin dengan kulit kita yang merona, bisa saja kita masih mengeluarkan kata-kata yang kasar. Masih bisa saja kita mengeluarkan tindakan-tindakan yang mengopres ataupun menekan orang lain. Masih saja kita punya sikap yang tidak bisa diajar. Masih saja kita mungkin punya sikap yang tidak bisa memperhatikan orang lain.
Oleh karena itu kita butuh menumbuhkan kelemah lembutan itu dari dalam diri kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, ini adalah perjalanan yang panjang dan perjalanan seumur hidup. Kita butuh kesabaran dan ketekunan. Dan mungkin juga kita akan mengalami perjalanan yang menyakitkan ketika Tuhan mengubah kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Tapi jangan khawatir teman-teman. Kita punya Roh Kudus yang punya cara dan resep yang jitu untuk bisa menumbuhkan kelemah lembutan itu terus di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita mau membuka hati kita terhadap karya Roh Kudus yang mau menumbuhkan kelemah lembutan itu? Seberapa jauh kita mau membuka hati kita terhadap karya Roh Kudus yang mau menumbuhkan kelemah lembutan itu? Teman-teman sekalian, marilah ambil waktu ini untuk bisa datang di hadapan Tuhan. Untuk bisa merefleksikan bagian firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca bersama tadi. Coba tanya kepada Tuhan. Dan mari kita mengintrospeksi diri kita. Seberapa jauh selama ini kita sudah jadi pribadi yang lemah lembut. Mungkin kita belum jadi pribadi yang lembut. Ataupun mungkin kita hanya punya sedikit daripada kelemah lembutan itu. Mari kita datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan secara pribadi. Dan kita minta karya Roh Kudus yang menolong kita untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Mari kita ambil waktu ini untuk bisa berdoa secara pribadi di tempat kita masing-masing. Kita bertanya kepada Tuhan dan memohon anugerah Tuhan yang menumbuhkan kelemah lembutan itu di dalam hidup kita. Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah Putra Yesus Kristus yang lemah lembut, dan Roh Kudus yang terus membimbing dan menolong kami untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang lemah lembut, Allah yang menunjukkan kelemah lembutan itu kepada kami, dan Allah yang juga telah memberikan kelemah lembutan itu kepada kami. Tuhan, Engkau tahu seberapa lemah lembut kami. Engkau tahu Tuhan, keseharian kami, sikap kami, pribadi kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami kalau selama ini kami belum menjadi pribadi yang lemah lembut. Ampunilah kami Tuhan kalau kami sudah tahu kami butuh untuk menghidupi kelemah lembutan itu, tetapi kami selalu gagal dan gagal lagi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah menutup pintu kesempatan itu bagi kami untuk terus berlatih dan terus bertumbuh di dalam kelemah lembutan itu. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau ada Roh Kudus yang terus memimpin dan menolong kami untuk boleh menjadi pribadi yang lemah lembut. Tolong kami ya Tuhan di dalam perjalanan kami mengikuti Engkau. Perjalanan kami mengiring Engkau sampai dengan akhir hidup kami. Biarlah kelemah lembutan itu pun boleh terus bertumbuh.
di hari ketika kami menerima Engkau. Dan terus bertumbuh sampai dengan hari ketika kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Tolong kami yang tidak mampu ini untuk boleh hidup, untuk boleh tunduk pada kehendak Allah. Untuk memiliki sikap hati yang mau diajar. Dan untuk memiliki kepedulian dan menunjukkan perhatian kami pada sesama. Biar kelemah lembutan itu boleh terus dihidupi oleh rekan-rekan, teman-teman remaja yang ada di Tim GKI Medan dalam hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Karena kami tahu Sang Gembala Agung itu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam demi nama Tuhan Yesus Kristus.